Di balik sejarah panjang peradaban manusia di bumi, ada kisah-kisah kelam tentang tempat-tempat yang dulu pernah jaya, namun kini hancur tinggal puing-puing dan nama saja. Bahkan, salah satu tempat itu ada di Indonesia. Kota-kota ini diyakini dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar menjadi pengingat abadi tentang batas antara kehendak manusia dan murka ilahi. Inilah 4 kota yang dahulu hancur dikutuk Allah dan kini masih bisa kita lihat sisa-sisanya di bumi. Kota yang pertama, yaitu kota Pompei. Pompei adalah sebuah kota kuno yang terletak di wilayah Campania, Italia. Kota ini memiliki sejarah panjang yang dimulai jauh sebelum kehancurannya secara tragis pada tahun 79 Masehi. Dahulu, kota ini telah berdiri sejak abad ke-7 sebelum Masehi oleh suku Oscan. Dalam kepercayaan Islam, kota ini dikenal dengan kota kaum Sadum di zaman Nabi Lut alaihissalam. Awalnya, Pompei adalah sebuah pemukiman kecil yang kemudian berkembang menjadi kota pelabuhan penting di wilayah Napoli. Kesuburan tanah Pompei yang terletak di kaki Gunung Vesuvius lantas membuatnya menjadi pusat pertanian yang makmur. Namun sayangnya, penduduk kota Pompei dikenal memiliki kebiasaan buruk. Mereka suka bermaksiat, berzina, dan melakukan penyimpangan seksual yang merajalela. Mereka sama sekali tidak mengindahkan ajakan taubat dari Nabi Lut alaihissalam. Karena kemaksiatan dan kekufuran semakin menjadi-jadi, maka Allah kemudian mengutuk negeri Pompei ini dengan letusan gunung berapi yang dahsyat. Jutaan ton abu vulkanik yang dimuntahkan Gunung Vesuvius menyelimuti kota hingga membuat Pompei gelap gulita. Peristiwa tersebut menewaskan lebih dari 10.000 orang dan Pompei pun dibiarkan terkubur di bawah abu selama ratusan tahun. Dahsyatnya dampak letusan Gunung Vesuvius ini membuat Pompei disebut terkena azab karena menjadi kota maksiat. Letusan dahsyat gunung ini mengubur kota Pompei beserta seluruh penduduknya dalam abu vulkanik, hingga menjadikan kota yang pernah makmur ini sebagai situs reruntuhan yang mengerikan. Bukti peristiwa ini pun bisa kita saksikan hingga saat ini di Campania, Italia. Di sana ada sisa bangunan kota Pompei dan penduduknya yang sudah membatu. Adapun kota yang kedua, yaitu Ashabul Ras. Ashabul Ras adalah sebuah kaum yang hidup di antara Yamamah dan Hadramaut di Jazirah Arab. Mereka dikenal sebagai penghuni sumur yang menjadi pusat kehidupan dan kemakmuran mereka. Kota tersebut memiliki berbagai pepohonan, buah-buahan, dan kampung-kampung yang makmur. Di sana tinggal beberapa kelompok dari penduduk ras yang menyembah berhala dan kelompok yang menyembah api. Namun, kemakmuran ini justru membuat mereka menyimpang dari ajaran tauhid dan menyembah pohon cemara yang dianggap suci. Meskipun telah diingatkan oleh seorang nabi, mereka tetap keras kepala dalam kekufuran. Akhirnya, Allah menurunkan azab secara bertahap, dimulai dengan kekeringan, pencemaran sumur, gempa bumi, hingga runtuhnya tanah yang menelan seluruh kaum ini. Selain itu, Allah membinasakan penduduk ras juga karena mereka menggauli wanita pada duburnya dan mereka tidak beriman kepada nabi mereka yaitu Nabi Hanzalah bin Sofwan. Setelah kekufuran dan kesesatan mereka bertambah-tambah, Jibril berteriak kepada mereka dengan sekali teriakan sehingga mereka semua berubah menjadi batu hitam. Menurut Al-Kisai, di kota Ashabul Ras tersebut ada sebuah gunung tinggi yang bernama Gunung Falaj. Kisah mereka bahkan diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 38 sebagai peringatan bagi umat manusia saat ini. Adapun tempat yang ketiga, yaitu Legetang. Legetang adalah sebuah desa di dataran tinggi di Dieng, Jawa Tengah yang memiliki tanah yang sangat subur. Berbagai macam pertanian sangat mudah dilakukan di tempat ini. Namun sayangnya, kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduk Legetang disia-siakan. Penduduk Legetang dahulu dikenal suka bermaksiat, suka main judi dan suka melakukan prostitusi. Hingga Allah kemudian mengeluarkan azab kepada mereka. Pada suatu hari, warga melihat banyak binatang liar turun dari Gunung Pengamun-Amun yang menjadi sebuah tanda yang diyakini sebagai pertanda bencana besar. Warga desa lantas berinisiatif untuk membuat parit di sekitar lembah gunung sebagai antisipasi. Namun meskipun usaha telah dilakukan, bencana besar tetap terjadi dan menelan seluruh penduduk desa Legetang. Ternyata, dusun Legetang terkubur longsoran Gunung Pangamun-Amun. Dan inilah yang masih menjadi misteri. Padahal, Gunung Pangamun-Amun berjarak ratusan meter dari dusun ini. Bagaimana bisa gunung ini longsor kemudian mengubur sebuah dusun yang tidak berada persis di bawahnya? Hanya dalam semalam, dusun ini lenyap terkubur bersama kurang lebih 450 warga. Peristiwa ini dahulu terjadi pada tanggal 17 April tahun 1955 pukul 11 malam. Akhir-akhir kemudian, banyak orang yang meyakini dan mengkaitkan peristiwa ini dengan peristiwa yang menimpa kaum Nabi Lut alaihissalam. Kisah ini pun menjadi legenda lokal yang mengingatkan akan pentingnya kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap tanda-tanda alam dan agar manusia menjauhi perbuatan maksiat. Adapun kota yang keempat, yaitu kota Gomorrah. Gomorrah adalah salah satu kota terkutuk karena menjadi kota tetangga Sodom yang juga dihancurkan oleh Allah karena dosa-dosa penduduknya. Seperti Sodom, Gomorrah juga terjerumus dalam kemaksiatan dan penolakan terhadap ajaran ilahi.
Azab yang diturunkan kepada Gomorrah juga serupa dengan yang terjadi pada kota Sodom, di mana Allah menghancurkan kota tersebut beserta penduduknya. Penulis buku The Bible as History bernama Werner Keller menjelaskan, berdasarkan data-data arkeologis yang dipunyainya, bahwa pada suatu waktu seluruh lembah Sadim yang mencakup wilayah Sodom dan Gomorrah amblas hingga mencapai kedalaman yang mengerikan. Kehancuran ini terjadi dengan gempa bumi dahsyat yang disertai beberapa kali letusan juga percikan cahaya yang muncul dari gas alam dan kebakaran yang hebat. Penjelasan Keller ini senada dengan penjelasan firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, "Kami hujani mereka dengan hujan batu, maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 173. Laut Mati atau Danau Lut memang sejak dahulu termasuk daerah gempa aktif. Laut itu terletak di rekahan tektonik aktif sejauh 300 km. Ya Allah, semoga kita semua dijauhkan dari berbagai azab dan bencana di bumi ini, amin.